Ini malam pertama Leta menempati kamar kos yang hanya berukuran 4 kali 5 meter. Rumah kos itu termasuk dalam kategori rumah lama. Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakan. Sepertinya rumah itu adalah bangunan asrama zaman Belanda. Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal. Jumlah kamar yang disewakan kurang lebih 100 ruangan. Di setiap kamar para penyewa diberi fasilitas tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk. Lemari kayu berukuran sedang dan sebuah meja rias kayu jati dengan ukiran daun di seluruh sisinya. Jendela kamar Aleta menghadap ke arah belakang rumah. Beberapa pohon besar terlihat jelas jika jendela terbuka. Aleta sempat mendengar bahwa bangunan ini angker. Namun Aleta tidak peduli, karena sejak kecil Aleta sudah menyukai segala sesuatu yang berbau horor. Baik itu buku, film, atau kisah-kisah nyata yang merujuk pada dunia gaib. Walaupun hingga detik ini, Aleta tak pernah melihat makhluk astral yang seringkali digambarkan berwajah menakutkan. Namun ia percaya mereka memang ada. Malam pertama dilaluinya dengan lancar. Bahkan ia tak sempat bermimpi. Mungkin karena ia terlalu lelah membereskan kamar, maka ia pun tertidur dengan lelapnya. Pagi-pagi sekali, Aleta berangkat ke kampus. Di gerbang luar, ia berpapasan dengan Nyonya Ramses, pemilik bangunan tua itu. "Selamat pagi, Nyonya." "Hai Aleta, selamat pagi. Bagaimana semalam? Apa kau tidur dengan nyenyak?" "Iya, Nyonya, sangat nyenyak. Gangguan nyamuk pun tak berhasil membangunkan saya. Saya berangkat kuliah dulu. Ada ujian hari ini. Permisi, Nyonya." Nyonya Ramses mengangguk sembari menyunggingkan sebuah senyuman. Wanita itu nampak aneh. Ia menggunakan baju panjang warna hitam dan berkerudung. Hampir seluruh tubuhnya terselimuti pakaian. Hanya wajahnya saja yang tidak. Namun ia selalu menunduk. Aleta melangkah cepat. Jarak antara kampus dan kos tak terlalu jauh. Cukup naik angkutan umum. 5 menit saja, maka ia sudah sampai di kampusnya. Suasana kampus sudah cukup ramai. Beberapa rekan sekelasnya nampak sibuk dengan buku catatan di tangan mereka, dengan bibir komat kamit, seakan menghafalkan bahan ujian. Aleta duduk di baris paling belakang. Tubuhnya masih lelah karena hari kemarin. "Hai Let, ngapain di sana? Sini dekat aku," tukas Jani yang duduk 2 baris di depan Aleta. "Di sini aja, Jan. Takut ketahuan kalau aku ngantuk nanti," jawab Aleta sambil mengeluarkan alat tulis dari dalam tasnya. Jani mengalah. Justru ia yang pindah posisi mendekati Aleta. "Maaf ya, Let. Kemarin aku nggak bisa bantu kamu. Mama masih sakit." "It's okay, darling. Aku bisa selesaikan sendiri. Sudah biasa aku pindah-pindah kosan sendirian."
Bagaimana suasananya? Pemilik kos, teman-teman kos? Pemilik kos itu namanya Ibu Ramses. Teman-teman kos? Aku belum berkenalan. Waktu aku berangkat tadi pagi, suasana kos sangat sepi. Entah mereka semua masih tidur atau aku yang lebih lambat bangun dari mereka. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap dengan ujian hari ini? Sebuah suara agak serak milik Mr. Devon mengejutkan seisi kelas, termasuk Aleta dan Jani. Nanti disambung lagi ceritanya. Si monster sudah datang, tukas Jani. Aleta hanya tersenyum simpul. Ia paham betapa Jani begitu membenci Mr. Devon, hingga akhirnya Mr. Devon mendapatkan anugerah sebagai The Monster. Pukul 6 sore, Aleta dalam perjalanan pulang ke kos. Ia ingin segera sampai di kamarnya, melanjutkan tidurnya yang ia rasa masih jauh dari kata cukup. Sampai di depan gerbang kos, Aleta tak langsung masuk. Ia memandangi arsitektur bangunan rumah dengan lebih seksama. Memang terkesan angker jika memperhatikan dari luar, ditambah lagi suasana juga amat sepi. Mungkin penghuni lain belum pulang, ucapnya dalam hati. Aleta membuka gerbang perlahan, walau catnya sudah mengelupas. Namun gerbang ini terlihat masih sangat kokoh. Aleta berjalan melewati taman depan kos. Di sana terdapat sebuah ayunan yang nampaknya sudah berkarat. 2 buah lampu taman terlihat sangat berdebu belum dinyalakan, karena ini masih sore. Aleta berjalan, namun pandangannya tak bisa lepas dari taman itu. Brak! Duh, maaf nyonya. Tak apa Aleta. Aleta menabrak Nyonya Ramses tepat di depan tangga menuju kamarnya. Beberapa detik memandang wajah Nyonya Ramses. Kemudian Aleta menunduk dan melanjutkan langkahnya menuju kamar. Sampai di kamar, jantung Aleta berdegup sangat kencang. Ia sempat melihat wajah Nyonya Ramses saat insiden tadi. Wajah itu begitu dingin, walaupun Nyonya Ramses menunduk. Aleta membaringkan tubuhnya di kasur kapuk itu. Tanpa sadar ia tertidur. Beberapa jam kemudian, Leta, sebuah suara yang begitu halus membangunkan Aleta dalam tidurnya. Aleta membuka mata. Seorang gadis cantik dengan rambut ikal berwarna keemasan dengan gaun khas noni Belanda sudah ada di depannya. Sepertinya mereka seumuran. Aleta terdiam. Ia yakin bahwa gadis itu bukan manusia. Tak usah takut, aku penghuni kamar sebelah. Kau anak baru kan? Tadi aku lupa menutup pintu kamarmu. Maaf jika aku lancang. Aku hanya ingin berkenalan. Aleta memandangi gadis itu dengan sangat teliti. Kakinya menempel di lantai. Kulitnya putih bersih, bukan putih pucat. Sepertinya memang dia manusia. Hai, iya tak apa. Siapa namamu? Tanya Aleta dengan nada hambar karena ia masih terkejut. Aku Salia, jawabnya singkat. Setelah kejadian itu, keduanya nampak terlihat sangat akrab. Setiap Aleta pulang dari kampus, Salia selalu menemani Aleta dalam kamarnya. Mereka berbincang-bincang. Salia sangat memahami sejarah, terutama saat Indonesia ada di zaman Belanda. Hingga tahunnya pun Salia hafal di luar kepala. Wajar saja, Salia keturunan Belanda.
Ayahnya adalah seorang Belanda yang bekerja di Indonesia. Ibunya suku pribumi. Wajahnya bisa dibilang sempurna, cantik luar dan dalam. Beberapa minggu berlalu, Aleta mulai merasakan ada yang aneh di rumah kos itu. Ia merasa seakan-akan hanya dirinya, Nyonya Ramses dan Salia yang tinggal di sana. Karena ia selalu menemukan kos dalam keadaan sepi. Tak ada suara riuh khas kos perempuan. Sampai pada satu malam saat ia dan Salia tengah asik menikmati green tea di kamar Aleta. "Sal, apa kamu kenal dengan penghuni yang lain?" "Hah? Oh kenal, tapi aku jarang berinteraksi dengan mereka. Kenapa, Leta?" "Tidak apa, hanya heran. Sejak awal datang, aku hanya melihatmu dan Nyonya Ramses. Kau harus terbiasa dengan kondisi sepi seperti aku." Aleta diam. Ia masih penasaran mengapa kos ini nampaknya amat sangat sepi. Ia berniat besok saat libur kuliah, ia akan menyambangi kamar penghuni lainnya untuk berkenalan. Hari yang ditunggu tiba. Aleta mengetuk setiap pintu. Namun baru saja ia sampai di pintu ketiga, Nyonya Ramses mendekatinya tiba-tiba. "Sedang apa, Aleta?" Ini saya ingin berkenalan dengan mereka, Nyonya," jawab Aleta terbata. Mereka semua sedang dalam masa liburan. Beberapa ada yang pulang ke rumah, sebagian lagi ada yang pergi menginap di luar kota. "Oh begitu, sudah berapa lama, Nyonya?" "Sudah 2 bulan. Apa kau merasa kesepian?" "Tidak juga, hanya saja saya merasa asing dengan lingkungan yang sepi. Hanya belum terbiasa. Lama-lama, kau juga akan menikmati betapa indahnya kesunyian." Aleta pun mengangguk. Ia berjalan kembali ke kamar. Wajah Nyonya Ramses jauh dari kata bersahabat, begitu kaku. Di dalam kamar, Aleta mulai membuka beberapa buku koleksinya yang rata-rata bergenre horor. Sampai akhirnya ada sebuah buku yang sama sekali tidak ia kenali. Ia merasa sangat asing dengan covernya. Sebuah tangan besar mencengkram tubuh manusia berukuran kecil. "Buku siapa ini? Rasanya aku tak pernah membeli ini." Aleta mulai membuka halaman demi halaman. Aleta menikmati tiap kalimatnya. Ia terus membaca. Sampai di halaman tengah ada sebuah mantra. Mantra tersebut menuliskan bagaimana agar kita bisa merasakan bagaimana menikmati hidup dalam kegelapan seperti hantu. Intinya mantra itu bisa membuat kita merasakan bagaimana menjadi makhluk gaib. Di situ dituliskan bahwa si pembaca harus ikhlas, tak boleh menyimpan dendam dan penyesalan. Aleta mulai tertarik dengan mantra tersebut dan ia ingin mencobanya. Aleta duduk bermeditasi. Ia sedang mengosongkan hati dan pikirannya. Kemudian Aleta mulai membaca mantra tersebut. "Lepas aku dari bumi, biar aku melayang dengan jasad hilang. Ruang-ruang sunyi jadi tempatku antara gelap dan angin jahat. Tak biarkan mata awam menatap bayanganku, hanya yang sama yang mampu menjadi kawanku. Hilang aku bersama aromaku, tanpa jejak, tanpa salam. Kembali aku bukan padanya, tapi pada mereka yang memintaku. Aku lepas napas dan napasku untuk pergumulan dalam kegelapan." Perlahan dengan hitungan yang pasti,
Ia membaca dengan hati-hati. Sampai di kalimat terakhir, Aleta mulai merasakan kepalanya berat. Pandangannya mulai kabur. Sampai kemudian, slep, ia pun tertidur. Aleta terkejut. Ia sudah berbaring di atas ranjang. Ia ingat betul bahwa tadi ia sedang duduk di lantai dengan sebuah buku asing berisikan mantra. Aleta turun dari pembaringannya. Ia mencoba mencari-cari keberadaan buku tersebut. Namun tak jua ditemukannya benda itu. Aleta beranjak keluar dari kamar, mencoba mencari Salia. Otaknya langsung mengarah pada gadis itu, karena selama ini yang bisa keluar dan masuk kamarnya hanyalah Salia. Namun baru saja tangan mungilnya ingin membuka pintu, ia menghentikan langkahnya. Aleta baru ingat bahwa selama ini Salia tak pernah memberitahukan di mana kamarnya. Apa mungkin ia harus mengetuk ke 49 kamar yang ada? Gagang pintu ditarik. Beberapa langkah keluar dari kamar, ia begitu terkejut. Bangunan ini tak lagi sepi. Banyak gadis-gadis berpakaian mirip Salia nampak asik berbincang-bincang di depan kamar. Ada pula yang asik membaca buku. Mereka semua berwajah Indo. Aleta melongok ke lantai bawah. Di taman ia bisa melihat beberapa gadis asik bermain ayunan. Walaupun hari sudah gelap, namun wajah mereka masih terlihat jelas lewat bantuan lampu taman yang sudah dinyalakan. Mungkin mereka sudah kembali dari liburannya. Aku tanyakan saja pada mereka di kamar Salia, ucapnya dalam hati. Aleta mulai menyapa salah seorang gadis. Ia nampak lebih cantik dari Salia. Bulu matanya lentik, warna matanya hijau, kulitnya sedikit berbintik, bibirnya merah merona. Rambutnya yang keriting dibiarkan terurai, tersemat jepitan bunga kecil di kepala bagian kanan atas. Hai, aku Aleta, boleh berkenalan? Hai, Vienna namaku. Kau nampak kebingungan? Iya, aku mencari seseorang. Siapa? Bolehkah aku tahu? Salia. Salia Van Rijk. Dia ada di kamar 66. Setelah mengucapkan terima kasih, Aleta langsung pergi meninggalkan Vienna dan beberapa temannya. Ia berusaha mencari kamar yang dimaksud. Sesampainya di sana, Aleta melihat sebuah pintu kayu bernomor 66. Nah, ini dia. Aleta mengetuknya. Tak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali diketuk masih juga tidak ada jawaban. Aleta pun memberanikan diri, membuka pintu kamar itu sendiri lalu menutupnya kembali. Sangat hati-hati hingga tak menimbulkan suara sedikit pun. Lampu kamar ini sangat redup, dan ada yang berbeda dari ruangan ini. Tempat tidurnya dibatasi sebuah sekat, dan itu tidak dimiliki Aleta di kamarnya. Jadi saat masuk ke kamar, orang akan melihat meja kecil dan 2 kursi kayu terlebih dahulu. Sebuah meja kecil berbentuk persegi nampak penuh dengan foto-foto Salia. Semua fotonya berwarna hitam putih. Salia berpose macam-macam. Ada yang sendiri, ada pula yang bersama kedua orang tuanya. Sebuah lemari besi berkarat mirip
yang ada di kamarnya nampak terbuka. Kaki Aleta berjalan mendekati lemari. Matanya ingin sekali melihat isi di dalamnya. Ia melihat sejumlah baju ala noni Belanda tergantung di sana. Namun warnanya sangat lusuh, bahkan kecoklatan. Aleta mencoba menyentuhnya. Ia terkejut. Ini seperti baju-baju puluhan tahun yang lalu yang sudah tak layak pakai. Begitu rapuh, di beberapa bagian sudah bolong, mungkin dimakan tikus. Di bagian bawah lemari sudah banyak rayap. Mana mungkin Salia membiarkan lemarinya seperti ini, pikir Aleta. Jantung Aleta berdegup kencang, namun kakinya terus ingin berjalan mengarah ke ranjang di balik sekat. Ia yakin Salia tengah tertidur di sana. Aleta berjalan pelan-pelan. Salia. Aleta hampir pingsan. Ia melihat sebuah tubuh seperti nenek renta terbaring dengan sebuah kalung salib di lehernya. Rambutnya yang berwarna keemasan memutih. Awalnya Aleta tak yakin bahwa itu Salia. Namun ketika ia melihat sebuah tanda lahir di punggung tangan orang dalam pembaringan itu, ia yakin bahwa itu adalah Salia. Ditambah lagi wajah cantik Salia benar-benar terbias di wajah itu. Apa ini mamanya? Atau neneknya? Oh Tuhan, ada apa ini? Aleta berharap ini semua hanya mimpi. Namun ia tak ingin mengakhiri ini. Ia masih menikmati permainan jantungnya. Perasaan ini yang tak pernah ia temukan saat ia membaca buku-buku horor yang sama sekali tak memacu adrenalin. Aleta mengelus tangan orang yang terbaring itu. Ia merasakan tubuh itu begitu dingin. Ia mengelus kedua pipi yang hanya terbalut kulit keriput itu. Tanpa disangka, kedua mata perempuan itu terbuka. Aleta tak mampu berkata-kata. Mulutnya bungkam. Wanita itu bangun dari tidurnya. Suara sendi seperti orang sedang meregangkan otot terdengar jelas. Perempuan itu membuka mulutnya. Jelas terlihat bibir keriputnya sudah mengelupas. Jejeran giginya menghitam, namun ia masih terlihat cantik. Aleta? Salia? Apa kau Salia? Siapa yang membawamu ke sini? Seseorang mengatakan padaku bahwa ini kamarmu. Siapa? Apa Nyonya Ramses? Bukan dia, tapi seorang gadis. Kalau tidak salah ingat namanya Vienna. Salia menunduk, ia seperti ingin menangis. Aleta kasihan melihatnya. Aleta, maafkan aku. Harusnya kau tak sampai di sini. Kau pasti sudah melihat mereka, bukan? Mereka siapa? Gadis-gadis yang ada di bangunan ini. Iya, tapi tunggu. Kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau Salia? Mengapa kau amat berbeda dari yang kemarin? Aku menemuimu dengan penampilanku ratusan tahun yang lalu, saat aku masih cantik. Saat aku belum mengetahui bahwa bangunan ini akan membelengguku. Apa maksudmu? Salia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu aku dan beberapa rekanku yang notabene keturunan Belanda secara serempak dimasukkan ke dalam asrama ini. Pemilik asrama ini adalah Tuan Ramses. Ia terkenal memiliki ilmu hitam. Ia memiliki sebuah mantra, di mana mantra tersebut bisa membuat orang mati tanpa merasakan sakit dan membiarkan arwah orang tersebut bergentayangan tanpa ada batasan waktu. Awalnya
semua nampak normal saja. Namun setelah 1 tahun berlalu, satu persatu para gadis menghilang, sampai pada terakhir sahabatku Lucia. Sebelum menghilang, ia sempat menuliskan surat padaku. Ia menceritakan tentang siapa Tuan dan Nyonya Ramses yang sebenarnya. Lalu ia memberikan padaku kalung salib ini. Ternyata Tuan Ramses mengetahui surat yang diberikan Lucia kepadaku. Maka dengan ilmu hitamnya, ia mengurungku di sini sampai akhirnya. Salia menggantungkan kalimatnya. Ada bulir air mata yang keluar dari pelupuk matanya. Sal, lanjutkan ceritamu. Mungkin aku bisa menolong. Aku tak bertahan lama dalam ruangan ini. Mereka sama sekali tak memberiku makan. Aku pun menghidap asma. Hingga di bulan ke-6 aku mengembuskan napas terakhirku. Aleta menjauhkan posisi duduknya dari Salia. Ia tak menyangka kini ia benar-benar bertemu hantu. Ada sedikit ketakutan membanjiri dirinya. Ia setengah bergidik. Ia takut tiba-tiba Salia mencekiknya hingga mati. Kau tak perlu takut, Leta. Kita sama. Hanya saja aku mati dengan jasad sementara kau tidak. Apa maksudmu? Tak ada satupun manusia bisa melihat banyak orang di sini, kecuali mereka sudah sama-sama mati dengan membaca mantra itu. Jika kau sudah bertemu Vienna, itu sama halnya kau sudah seperti dia dan lainnya. Aku dan Nyonya Ramses mati karena takdir Tuhan. Namun tetap kami belum bisa tenang, karena jasad kami tak pernah ditemukan. Aleta gemetar, tubuhnya dibanjiri keringat. Ia tidak percaya bahwa dirinya sudah mati. Pembohong, kau ingin membohongiku, Sal. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat, namun kau tega membohongiku. Cobalah kau keluar kamar. Ini pukul 8 pagi, silahkan kau nikmati mataharimu. Aleta berlari keluar kamar, meninggalkan Salia di dalam kamarnya. Ah, sakit! Aleta berteriak, ia kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Ia kembali masuk ke dalam kamar Salia. Sudah percaya? Kau tak akan lagi bisa menikmati pagi, siang, dan soremu. Kau hanya bisa melihat malammu. Apakah kau tak menyadari bahwa aku selalu menemanimu di kala malam? Apakah kau tak menyadari Nyonya Ramses selalu mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya? Ini takdir kita. Aleta menangis sesenggukan. Ia menyesal membaca mantra itu. Ia merasa bodoh. Ia tak menyangka bahwa kini ia adalah hantu. Apakah ada cara lain, Salia? Tak ada. Takkan pernah ada. Kau, aku, juga mereka akan jadi penghuni asrama tua ini selamanya. Selamat datang, Aleta. Selamat datang di asrama kita. Waktu menunjukkan pukul 14.15. Saat ini aku tengah mengikuti kelas Pak Wibowo. Tapi tiba-tiba saja aku merasa gelisah karena teringat dengan sahabat masa kecilku yang bernama Melati. Ku ambil handphone dari dalam tas ransel yang selalu menemaniku menuntut ilmu. Kubuka aplikasi WhatsApp. Kemudian ku cari nama Melati. Setelah aku menemukannya, lantas aku mengiriminya sebuah pesan. Hey Mel, apa kabar?
Lama ya kita nggak ketemu. Aku kangen banget sama kamu. Kemudian aku memasukkan lagi handphone ke dalam tas. Kemudian kembali menyimak bahan pelajaran dari sang dosen yang terkenal killer di kampusku. Aku mengecek WhatsApp. Pesan yang kukirimkan pada Melati masih checklist 1. Apa rumah Melati masih di alamat yang dulu ya? Gumamku. Ponselku bergetar. Tanda ada pesan masuk. Saat ku periksa, benar saja ada satu pesan masuk lewat WhatsApp. Hai Jenar, kamu apa kabar juga? Kabarku saat ini sedang tidak baik. Kenapa kamu baru kirim aku pesan? Padahal 2 bulan yang lalu, aku kirimi kamu beberapa pesan. Jangankan untuk membalas, 1 pesan pun tak pernah kamu baca. Balas Melati dari seberang sana dengan membubuhkan emoji bersedih. Ya ampun Mel, maafkan aku. Beberapa bulan terakhir ini, aku selalu disibukkan dengan jadwal kuliahku. Oh ya Mel, maksud kamu apa ya? Kamu sedang tak baik saat ini. Balasku dengan rasa penasaran dengan kabar Melati. 1 pesan masuk. Aku kira kamu sudah lupa sama sahabatmu ini, Nar. Mana mungkin aku lupa sama sahabatku, Mel. Mel, kamu kenapa? Tadi kamu bilang sedang tidak baik. Lalu apa rumahmu masih sama yang dulu? Aku sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, Nar. Hanya ada orang tua dan adikku. Lalu kamu tinggal di mana sekarang? Nanti aku kirim lokasi tempat tinggal aku yang baru. Baik Mel, nanti pulang kuliah, aku ke rumahmu ya. Aku tunggu ya Nar. Kami pun menutup obrolan lewat pesan WhatsApp. Maksud Melati sedang tak baik apa ya? Tanyaku dalam hati. 1 pesan kembali masuk. Setelah kuperiksa ternyata sebuah lokasi yang dikirimkan oleh Melati. Kini waktu telah menunjukkan pukul 15.45. Saatnya jam kuliah selesai. Setelah itu aku langsung menstarter motor metikku. Setelah ku klik lokasi yang Melati kirimkan. Dan petunjuk lokasi online pun siap menjadi navigatorku. Bergegas ku bawa melaju sang kuda besiku. Waktu menunjukkan pukul 17.00. Tapi lokasi yang Melati kirimkan belum juga kutemukan. Malah kini petunjuk lokasi online tersebut menuntunku masuk ke dalam sebuah hutan. Apa benar lokasi yang Melati kirimkan padaku ada di sebelah sini? Tanyaku dalam hati. Kemudian ku ambil ponsel dalam ranselku. Ku telepon nomor yang ku beri nama Melati. Sepertinya nomor Melati yang kuhubungi sudah lama tak terpakai. Tapi kenapa tadi siang kami masih bisa berkirim pesan? Kulanjutkan lagi perjalanan. Karena rute yang diberikan petunjuk jalan online masih ada beberapa kilometer lagi. Aku masih berpikir positif. Mungkin tempat tinggal Melati ada di balik hutan ini. Tiba-tiba aku kehilangan sinyal.
Berarti ini sudah terlalu jauh ke dalam hutan. Kususuri jalan berlumpur yang nyaris tak nampak karena tertutupi rimbunnya rerumputan. Hari sudah mulai gelap, tapi aku sudah kepalang tanggung untuk menjumpai sahabat masa kecilku. Suasananya mulai tak mengenakan. Suara serangga malam mulai bersahutan. Ya Tuhan, lindungilah aku dari segala mara bahaya dan juga dari gangguan makhluk-Mu yang tak kasat mata. Seraya melanjutkan sepeda motorku, aku terus memanjatkan doa kepada Tuhan semesta alam. Tak dapat dipungkiri, rasa takut mulai menyelimutiku. Aku terus memandang lurus ke depan, mengikuti sorot lampu sepeda motorku mengarah. Di antara gelapnya malam, aku berada di tengah-tengah hutan. Hanya sorot lampu sepeda motorku yang menerangi jalan yang kulalui. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran yang kukuasai. Hingga akhirnya, dari kejauhan kulihat ada seberkas cahaya yang berasal dari sebuah rumah yang sederhana. Betapa bahagianya aku. Akhirnya aku temukan pemukiman warga. Siapa tahu bisa membantuku, pikirku. Kumatikan sepeda motorku. Kumasuki pagar bambu yang membatasi rumah tersebut. "Assalamualaikum," seruku. Tak butuh waktu lama, sang yang punya rumah membuka pintu. Keluarlah seorang gadis tinggi semampai dengan rambut hitam panjang terurai. Gadis yang sangat kukenal itu menyambutku. "Jenar, akhirnya kamu sampai juga," ucapnya dengan senyum yang tersungging di bibirnya. "Melati," seruku seraya memeluknya. Terasa dingin ketika kupeluk tubuh Melati. Kemudian ia menuntunku memasuki rumah sederhana, namun terlihat sangat bersih dan rapi. Aroma harum bunga melati menyebar di setiap sudut ruangan. Ada beberapa pohon bunga melati yang tertanam dalam pot. "Oh ya Mel, kenapa kamu pindah ke sini? Kenapa nggak tinggal saja sama orang tua juga adikmu?" tanyaku penasaran. "Aku hanya ingin mandiri saja, Nar. Aku tidak mau menyusahkan orang tuaku," ujarnya. "Dari dulu sifatmu nggak berubah, Mel. Tidak mau bikin repot orang." Mendengar ucapanku, Melati hanya tersenyum. "Apa kamu nggak takut tinggal sendirian di sini, Mel?" tanyaku seraya melihat sekeliling. Terasa sunyi. Hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersahutan, dan sesekali suara daun-daun yang bergesekan karena tertiup angin. "Aku gak pernah takut, Nar," balasnya dengan senyum khasnya yang manis. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 20.30. "Kamu menginap saja di sini, Nar, sudah malam. Lagian aku masih kangen, masih ingin bercerita banyak sama kamu," pintanya. Dan aku segera mengiyakan karena aku tidak mungkin berani pulang sendirian malam-malam, melewati hutan pula. "Ya Mel, aku akan menginap di sini kalau kamu tidak keberatan," ucapku. "Ya enggak tuh, Nar," balasnya. Malam semakin larut dan kami pun masih bercengkrama karena hampir 5 tahun lamanya tak bertemu. Kami pun saling melepas rindu. Kami bercerita tentang masa kecil yang kami lalui bersama, yang tak terlewatkan barang sehari pun. Gelak tawa kami menggema di seluruh ruangan.
hingga waktunya kami pun harus bersiap untuk tidur. Nar, lampunya kumatikan ya, pintanya. Ya Mel, matikan saja. Aku juga terbiasa tidur dengan lampu harus dimatikan, balasku. Melati mematikan lampunya. Gelap gulita tanpa sedikit pun penerangan. Ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan hawa yang sangat dingin. Terlebih ketika aku menyentuh tubuh Melati. Tapi karena mengantuk berat, akhirnya aku pun tertidur. Sinar matahari menembus kaca jendela dan bersinar tepat di wajahku. Aku beranjak dari tempat tidurku. Tak terdapat Melati yang semalam ada di sampingku. Aku melangkah keluar dari kamar. Ku cari Melati di setiap ruangan. Tak kunjung ku temui. Di dapur, bahkan aku mencarinya hingga pekarangan belakang. Tapi Melati tak terlihat batang hidungnya. Mel, Melati, kamu di mana? Aku berteriak-teriak memanggil Melati, tetapi tetap tak ada jawaban. Di antara perasaan bingung, aku melihat sekeliling. Hanya semak belukar dan pohon-pohon mengelilingi rumah sederhana milik Melati. Namun ada satu yang sangat mengganggu penglihatanku. Sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama berada di sudut kiri pekarangan belakang, tepatnya di bawah satu pohon yang paling tinggi menjulang. Sepertinya kuburan itu belum terlalu lama. Perlahan aku mendekati kuburan tersebut. Sangat terasa aroma mistisnya hingga mampu meremangkan bulu kuduku. Tiba-tiba sebuah tepukan mendarat di pundakku. Jelas saja itu membuat jantungku seakan mau lepas. Astagfirullah Melati, bikin kaget saja, ucapku terperanjat. Hihihi, dasar penakut, ucapnya sambil tertawa nyaring. Bukan penakut, tapi aku terkejut, balasku. Melati mematung memandangi kuburan tersebut. Kemudian ia berjongkok seraya menyentuh nisan tanpa nama yang berbentuk papan kayu. Mel, ini kuburan siapa? Tanyaku sambil mengikutinya berjongkok. Seorang gadis yang diperkosa oleh 5 orang pemuda, kemudian dibunuh dengan keji. Lalu mereka mengubur jasadnya di sini. Ucapnya sedikit bergetar. Kamu tahu dari mana tentang yang punya kuburan ini, Mel? Tanyaku penuh penasaran. Dari warga desa ini, balasnya dengan mengusap wajahnya yang berair. Kamu nangis, Mel? Tanyaku ketika melihat matanya berembun. Ya, aku merasakan betapa menderitanya gadis itu, ucapnya. Melati memang orangnya tak tegaan. Dia akan ikut menangis ketika melihat orang lain menderita. Melati kemudian menggenggam tanganku. Wajahnya tertunduk, seolah ia tak menginginkan aku pulang. Lain kali, aku pasti akan kesini lagi. Oh iya, nanti aku akan bawakan makanan kesukaanmu, ucapku seraya balik menggenggam tangannya. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian memelukku dengan erat. Kamu jangan lupa aku ya, Nar, ucapnya lirih. Pasti Mel, aku tidak mungkin lupa sama kamu. Jaga diri kamu baik-baik, aku pulang ya. Aku melepaskan pelukan Melati. Ku nyalakan sepeda motorku, kemudian melaju meninggalkan rumah sederhana di tengah hutan itu. Aku menoleh lagi ke belakang. Melati masih melambaikan tangannya. Aku kembali menyusuri jalan berlumpur yang kulewati malam tadi. Kulihat sekeliling hanya semak belukar dan pepohonan yang tinggi. Apa iya ada desa di balik hutan ini?
Dan apa iya Melati hanya tinggal sendiri di sini? Kenapa dia berani sekali ya? Tanyaku dalam hati, mengingat ini hanya sebuah hutan. Kuhentikan laju sepeda motorku, tak kala ada sebuah persimpangan di depanku. Perasaan semalam tidak ada persimpangan, gumamku. Aku berhenti sejenak, mengingat arah jalan yang aku lalui semalam. Di antara rasa bingung, aku dikagetkan oleh suara orang laki-laki tua. "Maaf, Neng. Neng mau kemana?" tanyanya dengan suara yang parau. Anu Pak, saya mau ke jalan raya. Arah mana ya harus saya lewati?" tanyaku dengan gemetar. "Memangnya Neng dari mana?" laki-laki tua itu balik bertanya. "Saya baru pulang dari rumah teman saya, Pak," balasku. "Rumah temannya Neng di mana?" "Setahu saya, di daerah sini gak ada pemukiman warga. Ada pun perkampungan. Jauh dari sini, Neng. Saya sering mencari kayu bakar dan rumput di daerah sini. Tapi gak pernah lihat ada rumah," jelas bapak tua itu. "Beneran ada kok. Semalam saya tidur di rumah teman saya itu. Memang rumahnya hanya satu sih Pak. Dan kemarin teman saya itu yang kasih lokasi alamatnya. Setelah saya ikuti rutenya, memang di daerah sini Pak," jawabku meyakinkan bapak tua itu. Sementara bapak tua itu seperti kebingungan dengan penjelasanku. "Kalau boleh saya tahu, di mana letak rumah teman Neng itu?" tanya bapak tua itu dengan rasa penasaran. "Sepertinya di bawah pohon yang tinggi itu, Pak," jawabku seraya menunjuk sebuah pohon tinggi besar yang berjarak sekitar kurang lebih 50 meter. Aku yakin rumah Melati tepat berada di bawah pohon itu, karena tadi kulihat sekeliling rumah Melati yang pohonnya tinggi menjulang cuma satu, yang lainnya tak setinggi itu. "Neng, tunggu di sini, biar bapak periksa dulu ke sana. Apa iya ada sebuah rumah?" ucap bapak tua itu, seraya berjalan menuju tempat yang kutunjuk. Sekitar 15 menit aku menunggu bapak itu. Akhirnya dia datang juga. Dengan napas yang terengah-engah, bapak tua itu menjelaskan padaku jika tempat yang kutunjuk itu sama sekali tak terdapat sebuah rumah. Hanya saja ia menemukan sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama. Mendengar penjelasan bapak tua itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku. Betapa tidak, semalam aku baru saja bertemu dengan sahabat masa kecilku. Aku pun bercengkrama bahkan tidur bersama di dalam rumahnya. Tapi baru saja aku mendengar penjelasan dari bapak tua itu, bahwa rumah yang kuceritakan tadi tidak ada, tidak ditemukan oleh bapak tua itu. Hanya ada sebuah kuburan dengan nisan tanpa nama yang berada tepat di bawah pohon yang tadi kutunjuk. Walaupun demikian, aku belum percaya sepenuhnya dengan ucapan bapak tua itu. Neng, bapak tua itu menggoyah-goyahkan tubuhku yang kaku. "Apakah bapak yakin dengan penglihatan bapak?" Aku berharap bapak tua itu hanya salah melihat. "Bapak yakin betul, Neng? Bapak tidak menemukan adanya sebuah rumah di sana," ucapnya. Sementara aku hanya terdiam menatap langit yang nyaris tak terlihat karena tertutup rimbunnya pepohonan. "Istighfar, Neng. Sebaiknya Neng pulang saja. Neng ambil jalan kiri, lurus saja, nanti Neng akan menemukan jalan raya. Dan jangan lupa baca doa, minta sama yang di atas agar dimudahkan menemukan jalan pulang,"
Demikian ucapan bapak tua itu sebelum aku pergi. Setelah melaju beberapa kilometer, akhirnya aku menemukan jalan raya. Betapa senangnya aku. Tak lupa aku pun mengucap syukur pada Tuhan. Sesampainya di jalan raya yang sepi dari lalu lalang kendaraan, aku pun berhenti sejenak. Apa yang baru saja aku alami? Apakah nyata adanya atau hanya ilusiku semata? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi isi kepalaku. Aku teringat dengan orang tua Melati, dan aku akan menemui mereka untuk menanyakan Melati. Sesaat aku melupakan tugas dari Pak Wibowo. Aku tak peduli dengan nilai yang akan ia berikan. Yang penting aku saat ini hanyalah bertemu dengan orang tua Melati. Aku melanjutkan sepeda motorku. Aku masih ingat betul di mana alamat orang tua Melati, walaupun sudah beberapa tahun tidak pernah ke sana. Ku hentikan sepeda motorku tepat di sebuah rumah dengan pekarangan yang luas dan banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, seruku. Belum ada sahutan. Assalamualaikum. Kuulangi salam sekali lagi. Waalaikumsalam. Terdengar balasan dari dalam rumah sederhana namun asri itu. Pintu rumah terbuka. Nampak seorang wanita berusia 45 tahun berdiri di ambang pintu. Bu Asih, apa kabar? Tanyaku pada wanita yang masih terlihat cantik di usianya yang tak muda lagi itu. Kemudian aku mencium punggung tangannya. Ya ampun Jenar, ayo masuk nak. Bu Asih menuntun tanganku dan aku mengikutinya dari belakang. Kamu kemana saja? Gak pernah main-main kesini? Tanya Bu Asih. Jenar sibuk kuliah bu, balasku singkat. Sebenarnya aku ingin segera bertanya tentang Melati. Oh begitu, sebentar ya. Ibu buatkan kamu minum dulu. Bu Asih beranjak dari tempat duduknya menuju dapur. Tak berselang lama, ia pun kembali dengan membawa secangkir teh yang dia letakkan pada nampan. Gak usah repot-repot bu, ucapku. Gak apa-apa, ayo diminum, pintanya. Lalu aku teguk teh manis buatan Bu Asih. Oh ya bu, gimana kabar Melati? Aku pura-pura bertanya kabar Melati. Padahal aku baru saja bertemu dengannya tadi malam. Bukannya menjawab pertanyaanku, Bu Asih malah menangis mendengar pertanyaanku. Dadaku pun terasa sedikit panas. Aku mulai curiga dengan keadaan Melati yang sebenarnya. Bu, Melati di mana? Dia baik-baik saja kan? Di antara degup jantungku yang mulai tak beraturan, aku kembali bertanya. Melati tak ada kabar sejak 2 bulan yang lalu. Kami sudah coba menghubungi nomor teleponnya, tapi tak pernah aktif. Lalu kami melapor ke polisi, juga tak pernah ada jawaban. Kami sangat bingung, harus mencari Melati kemana. Bu Asih terlihat sangat terpukul ketika membicarakan soal Melati. Melati tak ada kabar selama 2 bulan, dan nomornya pun sudah tak aktif selama itu pula. Lalu kemarin yang berkirim pesan denganku siapa? Gumamku dalam hati. Ku ambil ponselku, ku periksa pesan dari Melati. Tak ada balasan pesan dari Melati, hanya pesan yang ku kirim yang tertera di aplikasi WhatsAppku. Kemudian ku periksa obrolanku dengan Melati, tak ada obrolan lain. Lalu ku periksa riwayat obrolan, dan ternyata tak ada. Tepat 2 bulan yang lalu Melati memang mengirimiku pesan, dan tak pernah aku baca. Mungkin karena saking banyaknya pesan,
Aku pun menghapus pesan-pesan, termasuk pesan dari Melati yang belum sempat kubaca. Nar, doakan aku ya. Aku mau kerja. Ada seseorang yang mengajakku bekerja di sebuah restoran. Nar, ternyata aku dibohongi. Bukannya bekerja di restoran, aku malah dijadikan wanita panggilan. Nar, aku lari dari tempat kerjaku. Kalau boleh aku numpang sementara di rumahmu ya. Nar, kamu kemana saja? Kenapa pesanku gak pernah kamu balas? Nar, aku dikejar beberapa lelaki. Kalau nomor ponselku gak aktif, berarti ada sesuatu padaku. Tolong sampaikan pada keluargaku. Saat ini aku sedang bersembunyi di tengah hutan. Kugulir ke bawah, tak ada lagi pesan. Ya Tuhan, Melati, aku merasa bersalah padanya. Kenapa aku tak membuka pesan-pesan darinya? Jika saja waktu itu aku buka pesannya, mungkin Melati akan selamat. Aku yakin gadis yang Melati ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Bu, kita lapor polisi sekarang. Jenar akan tunjukkan di mana Melati sekarang. Kamu tahu di mana Melati sekarang? Tanyanya penuh harap. Tanpa pikir panjang, aku mengajak Bu Asih untuk melapor pada polisi, dan kami pun menuju ke sana. Aku menunjukkan pada polisi jalan menuju ke tempat di mana terdapat kuburan yang diduga tempat bersemayamnya jasad Melati. Memang benar tak terdapat satu rumah pun di sana, hanya seonggok kuburan dengan nisan tanpa nama. Beberapa anggota kepolisian dibantu oleh aparat dan warga desa sekitar. Kuburan dengan nisan tanpa nama pun dibongkar. Tak memakan waktu lama, akhirnya polisi, aparat dan warga desa berhasil mengangkat jasad yang ternyata benar adalah seorang gadis dengan kondisi yang sudah membusuk dan sebagian tubuhnya sudah terlepas dari tulang. Bu Asih berteriak histeris tak kala ia mengenali pakaian yang melekat pada jasad gadis tersebut. Melati, anakku! Bu Asih pun terkulai tak sadarkan diri, sementara aku hanya mematung mengingat peristiwa semalam, di mana aku dan Melati bercengkrama melepas rindu. Ternyata aku bercengkrama dengan sang arwah. Ia hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi padanya. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Melati pun dikebumikan secara layak. Kupandangi nisan yang bertuliskan, Melati binti Sukma, lahir 14 Januari 1999. Tak terasa air mataku mengalir deras. Aku harus kehilangan sahabat masa kecilku dengan cara yang tragis. Maafkan aku, Mel. Aku tak bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Tenanglah di alam sana, sahabatku. Aku akan selalu merindukanmu. Aku bersimpuh di hadapan gundukan tanah merah yang tertutup taburan bunga. Aku tersentak ketika tiba-tiba ada sebuah tepukan di pundakku. Aku membalikan badanku. Tak ada seorang pun yang dekat denganku. Kuarahkan pandangan segala arah. Dari kejauhan kulihat ada seorang gadis berpakaian serba putih tersenyum kepadaku. Kupandangi gadis cantik yang sangat kukenal itu. Setelah beberapa saat ia pun menghilang dari pandanganku. Selamat jalan sahabatku. Setelah dilakukan pencarian, para pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Melati akhirnya dapat diringkus. Aku harap Melati akan senang mendengarnya di alam sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang sudah like video ini, komen di bawah video ini. Subscribe channel video Radio Malang dan share video ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.